Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya masih membahas materi yang sama dengan video kemarin, yaitu tentang assignment method, yaitu sebuah metode yang biasa dipakai oleh sebuah perusahaan dalam mengalokasikan tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut untuk mengerjakan berbagai tugas atau berbagai jenis pekerjaan. Nah, saya mengambil kasus Karina Nito yang saya jadikan soal kuis kemarin ya di kelas. Nah, jadi Karina Nito ini telah melaksanakan two-month training. Jadi ada pelatihan selama 2 bulan untuk ke 6 departemennya, sales, finance, logistik, marketing research, production, dan customer service untuk 6 orang pekerja. Nah, setelah training mereka dievaluasi, maka angka-angka yang ada di dalam tabel ini adalah hasil evaluasi setiap orang setelah mengikuti training di 6 departemen ini. Nah, kalau kita lihat bahwa Bunch itu mempunyai nilai evaluasi yang paling rendah di bidang logistik dibandingkan dengan jika dia ditempatkan atau diminta untuk mengerjakan pekerjaan tugas-tugas di departemen lainnya ya. Jadi Bunch itu evaluasinya di bidang logistik dapat skor 12. Tapi dia dapat skor yang tinggi di produksi sama dengan Carson dan Vince. Nah, kalau kondisinya seperti ini di mana satu employee itu hanya akan ditempatkan di satu departemen, sementara yang nilainya bagus di sini ada 3, kita akan kesulitan kombinasi mana yang paling baik sehingga total performance-nya itu paling maksimal. Karena dia sama-sama bagus nih di produksi nih, Bunch, Kersen, dan Vince ya. Eh, nah, ada sebuah metode seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, assignment method itu. Jadi ada metode yang bisa kita gunakan untuk mengalokasikan tenaga kerja itu dengan cara yang cepat ya. Apalagi kalau kita menggunakan konsep linear programming dengan bantuan solver add-in di Excel kita. Itu akan sangat cepat sekali. Kalau kita running kalau kita menggunakan assignment method tapi dengan cara manual itu akan sangat panjang karena ada tabel-tabel iterasi yang beberapa kali, apalagi kalau ini 6 kali 6 gitu ya. Kemarin saja dikasih contoh yang 4 kali 4 ada 4 step, 4 tabel iterasi ya. Kalau yang ini entah berapa. Nah, namun kalau dengan kita running solver add-in itu akan sangat cepat sekali ya. Nah, bagaimana caranya? Dalam konsep linear programming, pertama-tama kita harus tentukan dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Karena tadi dalam kasus ini, angka-angka ini merupakan angka-angka kinerja, tentunya kita akan mempunyai fungsi tujuan memaksimalkan kinerja. Sehingga di sini tujuannya adalah maximize employees performance, ya. Bagaimana caranya kita mengalokasikan sehingga nanti total alokasinya menghasilkan total kinerja yang maksimal? Prinsipnya apa? Yang pertama dalam kasus ini, satu orang pekerja akan ditempatkan di satu departemen, ya. Jadi kalau Albertson sudah ditempatkan di departemen sales, maka Bunch, Kersen, sampai Vince nggak mungkin ditempatkan lagi di departemen sales, ya. Atau jika Albertsons sudah ditempatkan di departemen sales, mengerjakan bagian sales, maka dia tidak akan dibebani tugasnya di finance, logistik, dan seterusnya sampai customer service. Artinya kita bisa menggunakan angka 1 sebagai tanda bahwa Albertson ditempatkan di sales. Jadi di sini akan dikasih angka 1 dan yang lainnya angka 0. Seperti yang pernah saya jelaskan waktu saya membahas kasus Valley Hospital.
Nah, jadi kita harus bikin rumus di sini. Kita bikin di sini sum. Nah, kita blok ini areanya. Lalu kita enter dan kita copy. Nah, nanti ini kita kasih kendala sama dengan 1. Begitu juga yang ini. Kita bikin sum, kita sum yang ini sampai customer service. Kalau sudah kita copy, nah sudah selesai. Setelah fungsi kendala, jangan lupa untuk fungsi tujuannya kita harus bikin formula. Jadi yang diformulakan nanti adalah hasil perkalian antara area variabel keputusan ini dengan data hasil evaluasi para karyawan, ya. Jadi kita pakai sum product saja supaya lebih cepat. Kita blok ini. Lalu saya pakai titik koma. Ingat ya, setiap komputer beda-beda settingnya. Saya kalikan dengan ini, lalu saya enter. Kalau sudah, kita bisa masuk ke solvernya, klik data, lalu nah solvernya sudah keluar, kita klik solvernya. Iya, ini saya reset all dulu. Iya. Tadi kita sudah bahas ya bahwa ini adalah tujuannya memaksimalkan employees performance. Jadi di sini kita tentukan dulu set objektifnya itu di sini, kemudian to-nya ke max ya, jangan min ya, tapi ke max. By changing variable cell yang mau diisi yang ini. Di sini akan diisi 1 atau 0 karena nanti masing-masing ini akan dibatasi 1. Ya, jadi by changing variabelnya B19 sampai G24. Oke, sekarang constraint-nya kita add sama seperti Valley Hospital. Kita blok ini, lalu kita buat dia sama dengan 1. Jadi hanya 1 karyawan saja yang akan dialokasikan ke 1 departemen. Kalau sudah dialokasikan 1 karyawan, karyawan yang lain akan dikasih nilai 0. Karena ini dibatasi hasilnya jumlah ini semua harus sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 berarti kan hanya ada 1 yang dialokasikan. Kita add, jangan lupa yang ini juga gitu. Ya, sama dengan 1. Lalu untuk menjaga agar angka di sini tidak pecahan, kita bikin lebih besar sama dengan 0. Tidak ada yang negatif, sorry. Tidak ada yang negatif. Kalau pecahan biasanya kita pakai integer. Kalau sudah klik OK, pastikan ini simplex LP. Kalau sudah kita solve. Iya. Nah, kita oke kan biar dia tersimpan. Jadi dari hasil alokasi ini, inilah yang paling maksimal ya dengan total performance 109. Ya, kita tandai dia dengan warna kuning deh ya. Jadi Ebersol ditempatkan di departemen sales ya. Kemudian Albertson di finance. Kemudian yang di logistik Denali, marketing research Vince, lalu produksi itu Bunch, dan customer service Carson. Nah, inilah, ini alokasi terbaik yang menghasilkan total performance paling tinggi. Nah, kemudian ada notes di sini. Albertson will be assigned to the logistic department because he is the only one who graduated with a bachelor degree in supply chain management. Likewise, the production section can only be filled by Carson because he has more than 10 years of experience in the production field. Ya, jadi kita harus maksa formulanya Albertson ditempatkan ke logistik, sedangkan Carson ditempatkannya di produksi. Oke, bagaimana prosesnya? Nah, kita ini semua udah tahu ya.
Kenapa ini 00 ini? Karena kita sum, ya, ini formula. Kita klik lagi data, lalu kita masuk ke solver. Oke, ini kita reset dulu karena sudah pindah nih ya set objektifnya sekarang di sel C40 masih max ya. Kemudian by changing variable kita pindahkan yang sebelah sini sekarang. Oke. Kemudian constraint-nya kita masukkan ini tadi tetap harus sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1 add. Kemudian yang ini juga sama dengan 1. Nah, tapi ada tambahan soal. Apa tambahannya? Yang tadi, Albertson akan diassign di logistik. Nah, Albertson akan diassign di logistik ini. Berarti sel D32. Maka kita klik aja di sini. Sel D32 itu harus sama dengan 1. Nah, kalau kita kasih angka 1, maka kita sudah menunjuk Albertson untuk mengerjakan logistik. Sama yang satunya lagi, tadi Kersen kita tempatkan di produksi karena dia sudah punya 10 tahun pengalaman. Nah, ini sama dengan 1. Sama dengan 1. Oke. Oh, sama kita jagain jadi supaya dia tidak hasilnya minus. Ini lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau sudah kita okekan, kita solve dia. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, kita kita lihat sekarang Albertson benar-benar ada di bagian logistik. Sebentar, saya kasih warna eh, ya, biar kelihatan pembandingannya. Sales tetap dipegang oleh ini Ebersol. Kemudian Bunch pegang finance, lalu Kersen pegang produksi. Sesuai dengan requestnya tadi. Kersen di bagian produksi, kemudian marketingnya Vince, dan customer service-nya Denali. Nah, nah begitu kita punya syarat-syarat bahwa Albertson harus di logistik dan Kersen harus di produksi, total performance-nya jadi 105. Ya, jadi di sini dibuktikan bahwa yang dialokasikan oleh solver berdasarkan data kinerja ini sudah memberikan tingkat total performance akhir yang paling baik, 109 performance-nya. Nah, begitu ada aturan lain bahwa Albertson harus di logistik dan Kersen harus di produksi, maka total performance-nya 105. Jadi kita bisa yakin ya bahwa solver itu sangat membantu sekali kalau kita mau memaksimalkan permasalahan ini atau sebaliknya kalau biaya kita meminimalkan biaya. Ya, jadi eh, kalau seandainya tidak boleh mengerjakan itu, sel tersebut kita jadikan 0, kita kasih rumus di constraint di solvernya sama dengan 0. Tapi kalau di eh, diharuskan untuk mengerjakan pekerjaan itu, justru kita kasih sama dengan 1. Ya, saya tunjukkan sekali lagi karena ini yang penting nih, ya. Nah, ini sama dengan 1. Kalau tadi kan sama dengan 0 karena tidak boleh dialokasikan di situ. Baik, itu saja materi hari ini. Saya rasa saya sudah lengkap ya mendiskusikan assignment method menggunakan konsep linear programming dan solver in di Excel kita supaya proses alokasi tenaga kerja lebih mudah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.